Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risalahuddin Muyaki. Kita di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa untuk membahas lebih secara lebih detailnya lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Oke, baik. Kita akan mempelajari tentang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di antaranya, pengertian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Pendidikan jasmani merupakan suatu pelajaran yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Jadi yang diutamakan itu adalah aktivitas jasmani atau aktivitas fisik. Namun aktivitas jasmani juga di pendidikan jasmani ini ada semua aspek yang dipelajari di pendidikan jasmani. Di antaranya yaitu yang pasti ada kognitifnya, dari pengetahuannya, dan juga dari afektifnya, dari segi sikapnya. Ya, jadi tidak hanya tentang aktivitas fisik saja. Kemudian di sini ada tujuan pendidikan jasmani. Jadi yang pertama, tujuan pendidikan jasmani adalah yang untuk mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Jadi olahraga itu untuk memelihara kebugaran jasmani, jadi harus ada olahraga yang harus kita pilih untuk aktivitas jasmani kita, untuk menjaga pola hidup sehat kita. Kemudian meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Ini udah pasti, ya. Kemudian meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian juga tujuannya untuk mengembangkan sikap positif, jujur, sportif, disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, percaya diri, dan demokratis. Ya, tentunya tujuan pendidikan jasmani itu untuk sportivitas, karena kalau kita sportif dan tidak jujur, apalagi tidak disiplin, maka semua kegiatan apapun tidak akan berjalan. Kemudian juga tujuannya itu untuk mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan juga sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna dan pola hidup sehat dan kebugaran, terampil serta memiliki sikap yang positif. Kemudian untuk ruang lingkup pendidikan jasmani, diantaranya pendidikan jasmani ini akan mempelajari tentang permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan tradisional, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Nah, jadi banyak ya untuk ruang lingkup pendidikan jasmani ini banyak sekali. Olahraga prestasi dan olahraga pendidikan itu semuanya ada di pendidikan jasmani. Kemudian aktivitas pengembangan meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Nah, jadi di pendidikan jasmani ini tidak hanya untuk berolahraga dan permainan saja, tapi ya akan dibentuk juga postur tubuh kita dari yang loyo menjadi tegap badannya, ya.
Kemudian aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Nah, kemudian juga ada aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Jadi kita akan melakukan kegiatan senam juga di pendidikan jasmani ini. Kemudian ruang lingkup pendidikan jasmani kemudian selanjutnya yaitu aktivitas air, di mana aktivitas air ini meliputi permainan di air, keselamatan di air, keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. Nah, kemudian ada juga pendidikan luar sekolah, meliputi piknik atau karya wisata, rekreasi diantaranya gitu. Pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah dan mendaki gunung. Nah, itu pendidikan di luar sekolah yang meliputi ruang lingkup pendidikan jasmani. Jadi tidak hanya di sekolah saja, karena tidak mungkin untuk dilaksanakan di sekolah karena ini merupakan pendidikan luar sekolah. Jadi pendidikan jasmani juga mengajarkan kita pendidikan di luar sekolah, yaitu dengan karya wisata atau berrekreasi, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Itu merupakan juga sebuah ruang lingkup pendidikan jasmani. Kemudian ruang lingkup pendidikan jasmani juga ada kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Nah, jadi di sini juga di pendidikan jasmaninya udah ada. Terus olahraganya juga udah ada. Kesehatannya, ini kesehatannya nih. Jadi tidak hanya berolahraga terus, tapi juga harus menjaga pola hidup sehat. Kemudian juga ada manfaat dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang disebut dengan PJOK. Yang pertama manfaatnya yaitu untuk memenuhi tubuh kebutuhan ruang gerak. Kemudian memiliki otot dan tulang yang lebih kuat, menurunkan risiko terjadinya diabetes dan hipertensi, meningkatkan mood dan kreativitas, menjauhkan dari beragam penyakit. Nah, itu diantaranya manfaat dari PJOK. Kemudian manfaat pertama dari olahraga adalah meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, ini harus manfaatnya sudah jelas sekali ya. Kalau kita mau berolahraga, otomatis daya tahan tubuh kita juga akan meningkat dan tidak akan mudah terserang penyakit. Kemudian manfaat lainnya juga membuat tubuh kita lebih tegap, seperti tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian merangsang pertumbuhan yang ideal, meningkatkan daya pikir, dan juga meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau untuk berolahraga selama untuk belajar kita belajar di kelas selama beberapa hari jenuh terus belajar berpikir sehingga otaknya butuh refresh, butuh kesegaran kembali. Makanya diadakannya sebuah pelajaran PJOK ini ya. Jadi untuk merefresh otak kalian. Jadi tidak hanya berpikir terus otaknya, tapi juga dipergunakan untuk berrekreasi dan berolahraga. Nah, kemudian apa saja yang akan dipelajari di pendidikan jasmani ini? Di antaranya yaitu olahraga dan permainan bola besar. Permainan bola besar ini di antaranya ada sepak bola, bola basket, bola voli, dan ada juga kalau di kita sering disebut dengan futsal ya. Itu diantaranya permainan bola besar. Kemudian ada olahraga dan permainan bola kecil. Nah, permainan bola kecil ini kalau di kita yang akan kita pelajari yaitu tenis meja, bulu tangkis, dan kasti dan rounders ya. Kemudian ada juga di materi yang akan kita pelajari di PJOK ini yaitu atletik. Nah, atletik ini ada beberapa nomor dalam atletik. Yang pertama adalah lari. Jadi lari